Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susna Tamsil dengan NIM 2022-10027. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari hitung rasio profitabilitas perusahaan ABC untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Pertama, Gross Profit Margin atau GPM. Rumusnya yaitu laba kotor per pendapatan dikali 100. 2021 2.500.000 bagi 5 juta kali 100 sama dengan 50%. 2022 3.200.000 per 6 juta kali 100 sama dengan 53,33%. 2023 3.750.000 per 7.500.000 kali 100 sama dengan 50%. Yang kedua, Net Profit Margin atau NPM, laba bersih per pendapatan kali 100. 2021 800.000 per 5 juta dikali 100 sama dengan 16%. 2022 1 juta per 6 juta kali 100 sama dengan 16,67%. 2023 1.200.000 per 7.500.000 kali 100 sama dengan 16%. Yang ketiga yaitu Return on Asset atau ROA, laba bersih per total aset. 2021 800.000 per 10 juta dikali 100 sama dengan 8%. 2022 1 juta per 12 juta kali 100 sama dengan 8,33%. 2023 1.200.000 per 14 juta kali 100 sama dengan 8,57. Yang keempat yaitu Return on Equity atau ROE, laba bersih per total ekuitas kali 100. 2021 800.000 per 6 juta kali 100 sama dengan 13,33%. 2022 1 juta per 7 juta kali 100 sama dengan 14,29%. 2023 1.200.000 per 8.500.000 kali 100 sama dengan 14,12%. Yang kelima, Return on Investment atau ROI, laba bersih per investasi kali 100. 2021 800.000 per 3 juta kali 100 sama dengan 26,67%. 2022 1 juta per 3.500.000 kali 100 sama dengan 28,57%. 2023 1.200.000 per 4 juta kali 100 sama dengan 30%. Dari hasil penjelasan angka-angka dapat dianalisis, yaitu yang pertama, Gross Profit Margin atau GPM mengalami sedikit fluktuasi naik di tahun 2022 tetapi kembali turun ke level 50% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan efisiensi pada biaya produksi di tahun 2022. Selanjutnya, Net Profit Margin atau NPM relatif stabil berkisaran 16% hingga 16,67% yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan profitabilitas bersihnya meskipun pendapatan meningkat. Selanjutnya, Return on Asset atau ROA mengalami peningkatan kecil setiap tahun yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Selanjutnya, Return on Equity atau ROE juga mengalami peningkatan kecil dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Return on Investment atau ROI meningkatkan setiap tahun yang menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan perusahaan memberikan hasil yang semakin baik. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kinerja perusahaan dari segi penggunaan aset, ekuitas, dan investasi.
Meskipun ada sedikit fluktuasi dalam margin laba kotor, peningkatan ini bisa disebabkan oleh peningkatan efisiensi operasional atau perbaikan dalam pengelola biaya. Baik, itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.